Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Mesbela Febrianti dengan NIM 201210153. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Statistika Pendidikan, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai analisis guru dalam hasil proses belajar mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum masuk pada pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita uji nanti. Yang pertama, kita akan menguji normalitas data tersebut. Yang kedua, kita akan menguji homogenitasnya. Dan yang ketiga, kita akan menentukan uji hipotesis apa yang akan kita gunakan untuk penelitian ini. Dan yang keempat, kita akan menjelaskan uji hipotesisnya. Dan yang terakhir, kita akan mengambil kesimpulan dari penelitian kita. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas diperlukan untuk menguji apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Hal ini berkaitan dengan keabsahan dalam penarikan kesimpulan, karena dalam uji statistika parametrik, statistik hitung yang digunakan diturunkan dari fungsi distribusi normal. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan uji hipotesis dengan menggunakan metode statistika, kita harus menguji terlebih dahulu kenormalan dari distribusi data sampel yang akan kita gunakan nantinya. Untuk penelitian kali ini, kita akan menggunakan uji Lilliefors, karena uji Lilliefors ini relatif mudah dan akurat. Ada beberapa prosedur yang harus kita perhatikan dalam penggunaan uji Lilliefors ini. Yang pertama, mengubah data dalam bilangan baku Z dengan rumus ZI sama dengan XI dikurang X bar per S. X bar dan S merupakan rata-rata dan simpangan baku sampel. Yang kedua, menentukan peluang bilangan baku. F dalam kurung ZI sama dengan P Z kurang dari sama dengan ZI. Jika nilai Z negatif, maka nilai FZI adalah 0,5 kurang Z tabel. Jika nilai Z positif, maka nilai FZI adalah 0,5 ditambah Z tabel. Yang ketiga, kita akan menentukan proporsi bilangan baku. Lalu hitung selisih FZI dikurang SZI. Keempat, kemudian tentukan harga mutlaknya atau data tersebut. Kelima, ambil harga atau nilai yang paling besar di antara nilai-nilai mutlak selisih tersebut. Sebutlah harga terbesar ini L0. 6. Bandingkan nilai L0 dengan nilai L tabel untuk uji Lilliefors dengan alfa. Alfanya di sini 0,05. Jika L0 kurang dari L tabel, maka H0 diterima. Jika L0 lebih dari L tabel, maka H0 ditolak dan diterima HA. Di sini sudah ada data skor nilai UTS dan skor nilai UAS. Masing-masing data ini berjumlah 15. Nah, di sini kita urutkan dulu dari data terkecil ke yang terbesar. Setelah itu, kita akan membuat tabel seperti ini. Ada nilai XI, ZI, FZI, SZI, dan FZI dikurang SZI lalu L0. Nah, rata-ratanya ini dapat dari menjumlahkan semua nilai XI, itu data yang sudah kita urutkan tadi, lalu dibagi 15 atau banyaknya data. Lalu ZI didapat dari X1 dikurang rata-rata, lalu dibagi simpangan baku. Untuk FZI itu didapat dari tabel Z. Tadinya ZI-nya itu adalah min 1,65. Jadi di tabel itu pada baris 1,6 di kolom 0,5 itu 0,0495. Setelah itu kita bulatkan saja, dapatlah hasilnya pada kolom FZI.
Untuk mencari SZI itu didapat dari data yang lebih kecil dahulu, lalu dibagi 15. Nah, untuk FZI dikurang SZI itu didapat dari FZI dikurang SZI. Lalu yang terakhir mencari L0 atau L hitung. Nah, L hitung itu adalah nilai tertinggi dari FZI dikurang SZI tadi. Itu kan nilai tertingginya tadi 0,10293. Nah, kita bulatkan menjadi 0,10. Jadi kita masukin L0-nya yang di sebelah kanan, masukkan itu nilai L0-nya 0,1 dan L tabelnya 0,22. Nah, dapat dari mana 0,22 itu? 0,22 itu dapat dari, kita lihat di tabel L. Karena alfanya tadi 0,05 dan sampelnya 15, jadi L tabelnya adalah 0,220. Lalu kita bulatkan menjadi 0,22. Jadi L tabelnya itu 0,22. Nah, kesimpulannya L0 lebih kecil dari L tabel dan H0 diterima, maka sampel ini berdistribusi normal. Berikutnya yaitu kita akan menguji homogenitasnya. Uji homogenitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Pada uji homogenitas kali ini kita akan menggunakan uji Bartlett. Pertama, tentukan tabel nilai-nilai kelompoknya. Kedua, menghitung varian gabungannya. Yang ketiga, menghitung nilai satuan Bartlett. Yang keempat, menghitung nilai C kuadrat hitung. Yang kelima, menentukan nilai C kuadrat tabel. Lalu keenam, kita bisa mengambil kesimpulannya. Nah, kesimpulannya ini dari hasil perhitungan nilai C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. 86,7 kurang dari 9.488. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang homogen. Langkah selanjutnya adalah menentukan uji hipotesis apa yang akan digunakan. Yang akan kita gunakan dalam penelitian kali ini adalah uji hipotesis rata-rata, karena kita memakai dua buah jenis data. Di sini saya sudah menyiapkan tabel X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY untuk mempermudah kita mencari korelasinya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mencarinya menggunakan rumus T hitung sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurang sigma X lalu sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung X kuadrat lalu buka kurung N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Lalu masukkan nilai-nilai yang ada di dalam tabel tadi sesuai rumus, hingga dapatlah hasil 1,5957. Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Setelah kita analisis data tersebut melalui analisis korelasi produk momen, diperoleh T hitung besar dari T tabel. Artinya, strategi proses belajar mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam lebih baik dan memuaskan. Inilah penjelasan dari hasil penelitian saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.